Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan berkenaan dengan minuman keras atau istilahnya khamr dalam ajaran Islam. Khamr ini atau minuman keras ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalam Al-Qur'an juga dalam Al-Hadis tidak ada satupun yang meringankan dosa daripada minuman keras itu. Bukan masalah mabuknya. Meskipun sedikit satu tetes masuk ke perut kita, maka itu sudah mendapatkan azab dan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama Buya sampaikan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Allah ya Rabbi ya Karim, ayat ini diakhiri dengan inna, dekatan bahwa dalam ini adalah betul-betul inna fi dzalika la ayatil liqaumin yaqilun. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam hal ini la ayatil liqaumin yaqilun, betul-betul tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Jelas kalau kita menggunakan akal yang sehat, maka minuman keras itu akan dihindari, akan dijauhi. Yang berikutnya tersirat dalam ayat ini, inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun, bahwa minuman keras itu jelas merusak kepada akal. Kemudian juga inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun, dalam ayat itu jelas ada perbedaan yang jauh antara sakara dan hasanah. Antara sakara yang memabukkan, yang merusak kepada akal sehat, merusak kehidupan yang lainnya, dengan hasanah, kebaikan. Coba perhatikan dengan seksama dari awal ayat ini. Wa min samaratin nakhili, ya, dan dari buah-buahan an-nakhil adalah kurma, wal a'nabi, dan anggur. Tattakhiduna minhu sakara, kalian menjadikannya dari itu sakara, mabuk untuk mabuk. Itu dari suatu sisi penyekatan ayat dalam pengertian ayat sakara. Wa min samaratin nakhil wal a'nabi sakara, ada yang menjadikan perasan daripada kurma dan anggur itu menjadi memabukkan, menjadi khamr, menjadi minuman keras. Itu di satu sisi. Begitu buruk, begitu busuk, begitu sangat merusak hasil daripada buah-buahan tadi, baik itu kurma dan anggur, itu bagian daripada mewakili buah-buahan yang lain yang bisa digunakan untuk mabuk. Kemudian di sisi lain warizqon hasana, dan di sisi lain ada rizki yang baik, rizki yang menjadikan sehat, rizki yang menjadikan selamat,
rizki yang menjadikan akal sehat. Apa itu? Baik kurma ataupun juga anggur, juga buah-buahan yang lain yang dijadikan sebagai makanan yang tidak dijadikan untuk mabuk. Jadi jangan salah ya pembahasan ayat ini. Ada sakaro, ada hasana, dan ada yakilun di ayat ini. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara. Satu itu. Wa rizqan hasana. Satu itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Jelas itu. Dari surat An-Nahl ayat 67 kita bisa menyimpulkan beberapa poin. Poin yang pertama, bahwa dari buah-buahan yang baik itu bisa menjadi merusak manusia, tergantung pengolahannya. Ada yang sakaro, ada yang hasana, itu sudah jelas. Tentu orang yang sehat akalnya, yang ingin selamat dunia dan akhiratnya, akan menjadikan hasana, bukan sakaro. Yang kedua, ya, perbedaan antara sakaro dan hasana itu termasuk la'ayah, tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika la'ayatil liqaumin yaqilun. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa minuman keras itu tattakhiduna minhu sakara, itu jelas akan merusak akal. Sebaliknya, orang yang menjadikan makanan itu diolah dengan cara yang baik untuk kepentingan kesehatan, bukan untuk mabuk, maka itu adalah bisa menjaga akalnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita lihat surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir. Shadaqallahul adzim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya tentang khamar dan perjudian. Qul, katakan olehmu, fihima, dalam perjudian, dalam khamar dan perjudian itu, ismun kabir, dosa yang besar. Dosa yang besar. Ismun kabir. Ya. Bukan ismun sogir. Bukan. Ismun kabir, dosa yang besar. Jelas. Jangankan dosa yang besar. Setiap dosa yang kecil pun itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dosa yang besar. Ya, di akhirat itu harus mendapatkan azab kalau belum nakalam min Allah. Juga harus jazaan bima kasaba. Mereka itu dicambuk 100 kali di hadapan umum. Kalau belum dicambuk, belum nakalam min Allah, akhirat neraka sudah menunggu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir, dosa yang besar. Katanya Buya, ada manfaatnya? Ada. Semuanya juga ada manfaat dan madarat. Jangankan itu, tinja saja kotoran manusia, kan ada manfaatnya untuk pupuk. Tapi kalau dimakan, ya, itu menjadi hal dosa besar dan menjadi sila celaka bagi kita. Ada memang manfaatnya. Konon katanya menghangatkan badan, padahal menghangatkan badan bukan dengan khamar, bisa dengan yang lain. Yang jelas ismun kabir itu adalah dosa yang besar. Dosa yang besar. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Shadaqallahul adzim. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat pada saat kamu mabuk. Ini sudah jelas penghinaan yang sangat luar biasa dari Allah. Hina orang yang suka mabuk itu. Begitu dosa besar sampai diusir oleh Allah, jangan dekat kepada sholat.
Tidak pantas orang yang mabuk melaksanakan sholat. Tidak pantas orang yang mabuk berada di sop-sop orang-orang yang sholat. Dengan kata lain, tidak pantas orang-orang mabuk bersatu bersama-sama dengan orang-orang yang sehat, normal, dan soleh. Diusir oleh Allah. Jauh. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jelas. Kalau kita berpikir sejenak, jelas bahwa perbuatan mabuk itu atau minum khamar itu betul-betul di hadapan Allah menjadi orang yang hina sampai diusir la taqrabus shalah. Janganlah kamu melaksanakan sholat dekat kepada orang yang sholat. Kalau kita normal, tidak mau kita dijauhkan dari orang-orang yang soleh. Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, orang-orang yang menyelamatkan kita, orang-orang yang membantu kita. Bahkan kita dijauhkan, silakan bersatu dengan orang-orang yang merusak kamu, membunuh kamu, mencelakakan kamu, baik dunia dan akhirat. Itu surat An-Nisa ayat 43. Berikutnya di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, ya. Sesungguhnya tiada lain bahwa khamar, ya, itu, ya, perbuatan rijsun, najis, min amali syaiton, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka oleh kalian jauhilah oleh kalian perbuatan minuman keras itu. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, supaya kalian berbahagia, supaya kalian selamat. Begitu luar biasanya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Diberikan akal supaya sehat bisa berpikir. Lantas akalnya dirusak dengan minuman keras. Dalam hal ini Allah mengharapkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, itu pembahasan lain. Rijsun min amali syaiton, najis itu, perbuatan kotor, busuk. Min amali syaiton, itu termasuk perbuatan amal-amal setan. Fajtanibu, maka jauhlah oleh kalian itu. La'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Shadaqallahul adzim. Para pendengar dimanapun berada, Buya sudah menyampaikan 4 ayat di awal pembahasan ini. Begitu jelas, ya, begitu luar biasanya Allah menyampaikan kepada kita selaku makhluknya yang berakal. Dosa besar mabuk itu. Minuman keras itu, minuman keras itu dosa besar. Allah menciptakan kurma, Allah menciptakan anggur dan sebagainya bukan untuk dijadikan mabuk, tetapi dimakan sebagaimana umumnya. Tidak lain itu adalah godaan setan, laknatul. Jelas itu. Tapi ada keanehan yang luar biasa dalam kehidupan manusia ini. Apa Buya keanehannya? Masih banyak orang yang minum minuman keras. Astagfirullahaladzim. Dengan kata lain, masih banyak orang yang merusak akalnya. Masih banyak juga orang yang menjual minuman keras. Masih ada juga orang yang paling penting ini Buya sampaikan, membikin minuman keras, pabrik minuman keras. Dan masih ada orang yang membackingi, ya, memperkokoh, menjaga keberlangsungan minuman keras ini ada di dunia ini. Seharusnya minuman keras itu musnah dan tidak ada. Dan itu cita-cita kita, supaya manusia begitu dokoh, supaya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menata dunia ini. Kita hidup sebentar, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya
menjadikan dunia ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, menjadikan akhirat juga hasanah, wa qina adzabannar, dan terhindarnya kita dari azab api neraka. Nah, keanehan-keanehan inilah yang harus dicari solusinya. Ceramah Buya pada kesempatan ini meskipun singkat, dalam upaya ada solusi supaya gimana minuman keras ini musnah di dunia ini. Langsung saja kita ke to the point. Musnah, tidak ada lagi. Dan itu harus menjadi cita-cita kita, baik seorang ustadz, terutama ulama, pemuda yang soleh, pemerintahan yang soleh, siapapun harus punya cita-cita. Melihat kemunkaran itu harus memang betul-betul oleh kita diperjuangkan, baik dengan tangan kita, dengan lisan kita, ataupun juga dengan hati, meskipun itu selemah-lemahnya iman. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa huwa ad'aful iman. Para pendengar dimanapun berada, kalau kita ingin mencari solusi, tentu kita harus satu persatu dilihat penyebab-penyebabnya masih adanya minuman keras di zaman sekarang. Yang pertama berkenaan dengan kita melihatlah pemerintahan dulu. Karena sebetulnya kalau ada politik will di pemerintah, minuman keras di negara tersebut tidak ada, itu kan tidak ada. Tetapi kenyataannya masih ada. Meskipun itu di negara yang mayoritas muslim tetapi sekuler, pemerintahannya masih mengizinkan pabrik minuman keras ya beroperasi. Alasan yang pertama, mengapakah mereka tidak menutup pabrik minuman keras? Alasan yang pertama katanya, wah Buya, kalau pabrik minuman keras itu ditutup, maka terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Pasti banyak yang nganggur. Pasti banyak yang nganggur. Perlu makan, pakaian, tapi kalau mereka nganggur, nah langsunglah oleh Buya dijawab, jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada alasannya yang tidak masuk akal. Ya, kenyataannya di berbagai negara itu yang namanya PHK tidak bisa dihindari. Ya sunatullah lah. Ada yang lahir dan mati, ada yang berdiri pabrik, ada yang bangkrut. Itu kan kalau bangkrut suatu perusahaan, apalagi level dunia, berapa banyak yang di PHK? Itu biasa-biasa saja, nggak jadi masalah. Kalau kita kerja nggak mau di PHK, jangan kerja dong. Harus siap di PHK. Dan hasil kerja itu juga harus kita bisa nabung dong. Itu dia ada-ada. Boleh, Buya ambil solusi. Buya sering menyampaikan tentang pengelolaan hutan. Ada Muqaddimatul Ghobah, ada Tartibul Ghobah, dan ada Idaratul Ghobah. Itu kalau dilaksanakan dengan baik oleh negara-negara yang ada di dunia ini, maka akan membuka lapangan kerja yang luar biasa banyaknya. Kerjasamalah Departemen Kehutanan dengan Departemen Tenaga Kerja. Gitu berapa banyak. Dalam Muqaddimatul Ghobah juga. Berapa banyak itu, apalagi kalau sudah Idaratul Ghobah, pengelolaan, dan sebelumnya ada Tartibul Ghobah. Kita harus mau dong sedikit mikir, sedikit kerja, sedikit bergerak, jangan mager malas kerja. Inginnya gitu-gitu saja. Pemerintah tidak punya ide, inisiatif. Alasan PHK diada-ada. Buya tolak. Jelas PHK biasa dalam dunia kerja. Yang berikutnya bahwa kita buka lapangan kerja di berbagai departemen, terutama kehutanan yang Buya sampaikan. Satu itu. Sudah terbantahkan alasan PHK. Dua. Pemerintahan bilang orang-orang yang lemah iman menurut Buya. Wah, katanya Buya, kalau minuman keras tidak
ada di satu negara, atau tidak ada pabrik minuman keras dalam satu negara, meskipun kami ini negara muslim, ya kita kan harus berteman, ya bergabung lah, harus apa katanya juga bersama-sama lah umumnya. Ini kata umumnya dengan negara-negara lain. Kami kan tidak mau disebut negara kuper, kurang pergaulan oleh negara-negara lain. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb. Demi berteman, demi dikatakan kita bisa bergaul dengan negara-negara lain, astagfirullahaladzim, sampai mengorbankan agama yang sudah jelas diharamkan, sudah jelas dosa besar. Mereka masih punya istilahnya itu alasan-alasan lain demi pergaulan dunia internasional. Memangnya cuma satu pabrik itu ribuan pabrik, ribuan jenis produk. Kalau kita mau berpikir banyak daripada pabrik-pabrik itu. Dan pabrik minuman keras itu hanya sebagian kecil. Kita masih bisa bergaul kalau kita punya produk baru yang hebat, yang bisa diperkenalkan kepada dunia internasional. Bukan produk minuman keras yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini lebih mementingkan hubungan hablum minanas daripada hablum minallah. Padahal tidak akan ada apa-apanya hablum minanas tanpa hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari Allah, kita berada di bumi Allah, dan kita akan pulang kepada Allah. Manusia tidak akan bisa membantu kita. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Negara lain tidak akan bisa membantu pada saat kita di hadapan Allah nanti akan masuk neraka gara-gara kita membikin minuman keras. Ya, jadi jelas itu. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an takuna. Begitu kan dikatakan, an takuna, akan ada, ya. An takuna min amril. Jadi akan ada lahumul khiyaratu. Ya. Jadi wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amrin, jika Allah sudah menentukan ketentuannya dan juga Rasulnya sudah menetapkan suatu ketentuan, suatu hukum itu haram, ya, antakuna minhu lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi tidak ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka selain samina wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menentukan, Rasulullah sudah menentukan ini haram, maka antakuna minhu lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi tidak ada pilihan lain bagi mereka selain samina wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apabila kalian, ya, maksiat durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh telah ba'id, ya, telah dolim, aniaya, dolim yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi sudah tidak melihat apa-apa lagi. Kalau memang Allah sudah menentukan ketentuannya, antakuna minhu lahumul khiyaratu min amrihim, tidak ada pilihan lain selain samina wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas pemerintahan yang kurang iman. Para ulamanya sudah impoten. Ulama yang ada di lingkungan pemerintahan, bukan ulama yang merdeka. Ya, itu jelas ulama yang dikungkung dengan pemerintahan, bujuk rayu, gaji yang besar, takut dipecat kalau beda pendapatnya dengan pemerintah. Itu Bala'am di zaman Nabi Musa, yang lidahnya menjulur keluar. Bala'am kata Nabi Musa, menjulur seperti anjing. Ulama yang berdiam diri, yang tidak berontak dan keluar dari pemerintahan, berani kalau memang keputusan pemerintahan tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan lain selain memang kita samina wa ata'na. Jelas. Apa Bu ya solusinya? Ya solusinya para ulama yang duduk di pemerintahan
Berontak dong. Berani dong. Kasih pemerintah masukan. Jangan ABG atau ABS, maaf. Asal Bapak senang. Asal Bapak suka. Solusinya kita-kita yang di bawah masyarakat usulkan ke pemerintah. Bagaimana itu? Apakah Anda mau disebut orang yang lemah iman? Apakah mau Anda disebut orang yang mempermainkan agama, menjual agama dengan duniawi? Ya. Kita harus menjadi negara, dimanapun negara itu, negara yang berwibawa. Tidak menjual agama demi pergaulan. Toh tanpa minuman keras pun di negeri itu, tanpa ada pabrik satupun di negeri itu, pasti negeri itu akan tetap berdiri karena Allah yang menentukannya. Baik, para pendengar yang berbahagia, itu alasan secara jahar. Secara terbuka lah kita dengar. Ada dua alasan lagi yang mereka sembunyikan. Jelas mereka itu orang-orang munafik. Dan harus dibuka solusinya. Apa? Kita masuk berarti yang ketiga ya. Alasan mereka itu, mengapa minuman keras masih ada di beberapa negara meskipun mayoritas muslim. Tidak lain dan tidak bukan, menurut pandangan Buya ini, mereka diam-diam ingin mendapatkan pajak yang besar dari pabrik minuman keras itu. Mereka tergiur dengan pajak yang besar. Allah ya Rabbi. Makanya nih kepada lembaga-lembaga muslim, pejuang-pejuang syariah, sekolah-sekolah tahfidz dan sebagainya, kalau mau disumbang oleh pemerintah di negara manapun ya, kalau bisa nggak usah diterima. Karena hak yang dan batil dicampur aduk. Pajak minuman keras, pajak perjinahan, wah macam-macam. Sama dengan mencampur adukan nasi dengan kotoran ayam. Masih mending nasi dengan kotoran ayam. Bisa disebutkan nasi dengan kotoran anjing. Disatukan. Pertanyaan Buya, maukah Anda makan nasi itu? Ya, maka ada beberapa lembaga pesantren di berbagai negara yang menolak sumbangan dari pemerintah, yang masih ada di negara tersebut pabrik minuman keras, yang masih melegalkan perzinahan dan lain sebagainya. Ya. Itu tuh. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh la fatahna, kami akan membukakan kebarokan di langit dan di bumi. Subur makmur loh jinawi, warubun ghafur, itu negara yang sebersih di dalamnya hal-hal yang sifatnya maksiat, hal-hal yang sifatnya mesum, hal-hal yang sifatnya adalah kemunkaran. Jadi jelas Buya mengingatkan kepada pemerintah, jangan mengambil pajak dari minuman keras. Buya mengingatkan kepada teman-teman seperjuangan yang betul-betul memperjuangkan al-Islam wa marsalak ila rahmatan lil alamin. Rahmat Islam ini bagi semesta alam. Jangan menerima sumbangan-sumbangan dimanapun Anda berada, di negara manapun Anda berada. Tolak. Allah akan memberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Ya, itu jelas itu. Perlu Buya sampaikan, ya, bahwa pajak yang mereka ingin. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran Allah menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 198. Al-Baqarah ayat 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan oleh kalian yang ada di bumi ini halalan thayyiban, yang halal dan baik.
Minuman keras itu ya sudah haram, ya sudah busuk, memabukkan. Ya. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi sadarlah ini kepada pemerintah yang masih ingin mengambil pajak dari pabrik minuman keras. Anda itu mencampur adukan ya hak dengan batil. Kalau digambarkan misalkan di suatu negara bahan pokoknya gandum dicampur dengan kotoran unta. Mau Anda memakan gandum dicampur dengan kotoran unta? Anda sudah tidak sehat, tidak berakal kalau mau makan nasi dengan bukan nasi, gandum dengan kotoran unta. Ya, makanya pajak yang busuk itu dicampur aduk. Makanya tidak akan barokah. Negara berkembang bukan menjadi negara maju, tapi menjadi negara miskin, bahkan di bawah kemiskinan. Negara maju kalau melanggar aturan Allah menjadi negara berkembang, ujung-ujungnya jatuh kepada negara miskin. Bahkan suatu lama-lama diazab Allah, negara itu musnah. Sebagaimana di masa-masa yang lalu, berapa banyak negeri yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab. Ada yang dikasih banjir, ada yang dari atas itu dikasih batu yang panas dari api neraka, ada yang ditenggelamkan, ada yang dibalikan ya, oleh Allah ditimbun dengan tanah. Ya, tinggal memilih azab mana yang akan kalian mau karena memang melanggar aturan Allah. Yang keempat ini nih, penting saya sampaikan. Mengapa minuman keras masih ada di negara-negara meskipun itu mayoritas muslim? Karena para pejabat masih doyan minuman keras. Doyan. Pura-pura PHK. Pura-pura pergaulan. Ada yang terselubung, masih doyan, masih suka mereka minuman keras. Nah, pemimpin macam apa yang seperti itu? Harus digerusuk, ditumbangkan, dikudeta apa namanya lah, ganti. Masih banyak orang yang pintar. Masih banyak orang yang pintar dan soleh. Orang yang soleh dan pintar. Cepat ganti. Karena pemimpin seperti itu bukan memakmurkan negeri, bukan memaslahatkan, mensejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan dan memiskinkan rakyatnya. Membawa rakyatnya kepada jurang neraka. Padahal sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Itu najis itu. Kotor busuk min amali syaiton, perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah minuman keras itu. La'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah, itu apa Buya solusinya? Nah, apa Buya solusinya? Hati-hati ini memilih pemimpin. Makanya sistem coblos gambar itu sudah tidak layak di zaman modern ini. Itu layaknya di zaman purba itu. Orang yang berakal, masa iya sih milih pemimpin coblos-coblos gambar? Kita tidak tahu dia ahli mabok, ternyata ahli zina. Kita pilih karena memang di gambarnya ganteng, hebat. Apalagi uang berkuasa, propaganda, advertising, seperti orang baik nyumbang-nyumbang, berbulu domba, serigala berbulu domba. Seperti domba tetapi belakang serigala. Sudahlah, itu tinggalkan cara-cara purba. Kita ke cara-cara yang manusiawi dengan cara wa amruhum syura bainahum asyura ayat 38. Ya. Para pendengar dimanapun Anda berada. Nah, kemudian kita membahas sedikit berkenaan dengan akibat ya daripada adanya minuman keras. Masih adanya pabrik di mana-mana dari minuman keras. Itu menjadikan ya apa itu? Hancurnya ya negara, bangkrutnya negara. Tidak barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal. Tidak barokah itu. Jadi jangan heran, berbagai upaya, berbagai daya, berbagai cara untuk memakmurkan negeri. Sampai kepala negaranya menghabiskan uang jalan-jalan ke berbagai negara. Sampai rapat di mana-mana. Hasilnya
dikit-dikit tidak bermanfaat, itu tidak barokah. Allah cabut kebarokahan itu. Allah cabut kebarokahan. Mengapa? Karena yang namanya minuman keras itu Rasul bersabda, al-khamru ya, ummul khaba'is. Al-khamru ummul khaba'is. Minuman keras itu adalah induknya ya kemaksiatan. Induknya kemunkaran. Induknya kehancuran. Ummul khaba'is. Ummul khaba'is induknya. Ya orang mabuk kan, bunuh orang, orang mabuk zina, orang mabuk judi. Jelas sabda Rasul. Bahkan bagi orang yang mabuk. Kemudian dia melaksanakan mabuk itu, lam yakbalillahu sholatan arba'ina yauman. Sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Sholat kewajiban, lakukan sholat. Kalau tidak sholat, dosa besar. Tapi sholat 40 hari 40 malam, dia tidak akan diterima. Hanya gugur kewajiban, harus sholat. Dan pada saat dia mati, fibatnihi, ya, di dalam perutnya itu masih ada minuman keras, mata, ya, dikatakan itu adalah mati jahiliyah. Maitatan jahiliyatan. Maka matinya mati jahiliyah. Pada saat dia mati, fibatnya masih ada minuman keras, mata maitatan jahiliyatan, mati jahiliyah. Neraka sudah menunggu. Ya, luar biasa ini. Ya, akibat daripada minuman keras masih ada di suatu negara, tidak akan barokah dunia itu, negaranya. Yang kedua, akibat daripada minuman keras. Maka jangan heran masih banyak, makin banyak begal. Makin banyak garong, pencuri, banyak tawuran, banyak pembunuhan, banyak perjudian, banyak perjidahan, karena memang al-khamru ummul khaba'is. Induknya itu dibiarkan. Berapa banyak pemerintah menyediakan, mempersiapkan polisi menghadapi kejahatan. Berapa banyak anggaran pemerintah untuk polisi. Berapa banyak pemerintah menyiapkan bangunan untuk penjara. Wah, Bang. Tetapi sumbernya nggak ditutup. Sumbernya nggak dimusnahkan. Lucu jadinya seperti si Kabayan kalau di negara Indonesia. Ya, untuk kita mengurangi, bahkan bisa begitu sangat kecil, meminimalisasi pengeluaran yang mubazir, tutuplah ya keran daripada minuman keras. Maka yakin itu perjudian, perjinahan, ya, apalagi mabuk-mabukan, jelas itu begal, pencuri, tawuran dan sebagainya, itu musnah dengan sendirinya. Kalau memang sumber minuman keras itu tutuplah. Ya, maka dalam hal ini Buya ngasih solusi, sudah sepantasnya lah di berbagai negara diadakan gerakan GAM. Apa Buya GAM? Gerakan anti maksiat. Harus ada nih gerakan anti maksiat. Ya, yang berani, ya. Berani menghadapi pemerintah yang seperti itu. Gerakan anti maksiat. Dan ini solusi yang berikutnya yang Buya sampaikan, tidak kalah penting, ya. Bagi kita nih, ya, rakyat biasa lah. Tentu saja kalau ulama ada lebihnya memberikan propaganda tentang ini. Bagi rakyat biasa, kan kalian itu kan tidak mau di negaranya, ya, banyak sekali kemaksiatan, kita diganggu dengan garong, begal dan macam-macam. Kita ingin tenang. Sudah saatnya melakukan pemboikotan. Boikot. Memboikot apa, Buya? Boikot toko yang ada minuman kerasnya. Kita mau buah-buahan di toko itu, tapi toko itu jual minuman keras, jangan beli di sana. Beli di toko yang khusus buah-buahan dan yang lainnya selain ada minuman keras. Toko, kafe, ya, hotel, penginapan yang ada minuman kerasnya, jangan tidur di sana, jangan nginap di sana. Boikot supaya bangkrut. Boikot. Ini istilahnya itu himbauan dari Buya. Memboikot toko-toko, hotel, penginapan, kafe yang ada minuman kerasnya.
Karena sabda Rasul, orang yang ya mendatangi, membiarkan itu, kemudian ada di sana, itu termasuk bagian, ada 10 bagian tuh, yang bikin, yang marketing, yang mengantarkan, wah macam-macam, yang membeli, yang disuruh membeli, nah, itu masuk kepada istilahnya itu orang-orang yang melakukan khamr, mabuk-mabuk. Boikotlah, nanti pada bangkrut. Mereka dengan sendirinya tidak akan menjual minuman keras, tidak akan menjual. Ya, itu sepertinya solusi yang luar biasa, tajam. Boikot saja supaya mereka pada bangkrut. Kan banyak hotel-hotel yang ada minuman kerasnya, wah masih ada. Ya, bahkan Buya pernah tidur di satu hotel yang banyak sekali pengunjungnya, nyaman di sana itu. Terus resepsionis bilang, Pak Haji, alhamdulillah di sini hotelnya tidak ada minuman keras. Alhamdulillah. Dan memang Pak Haji milih sini karena memang sudah tahu di sini tidak ada minuman keras. Ternyata memang pelayanannya yang secara islami, ya, kolam renangnya, restorannya luar biasa. Tenang rasanya. Daripada kita di hotel berbintang berapapun tapi ada minuman kerasnya, jangan. Ini atas dasar bukan kebencian, demi keselamatan negara kalian dimanapun berada masing-masing. Karena kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya selaku ulama dalam hal ini tidak bisa berdiam diri. Dengan cara ini mudah-mudahan negeri kita, negeri kalian bisa diselamatkan. Demikian ya pembahasan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi semuanya. Dan mohonlah kepada pemerintah mendengar ya, ataupun yang ada kaitannya dengan pemerintah sampaikan, atau bapak ibu yang kebetulan anaknya menjadi aparat atau di pemerintahan, tolong sampaikan demi keselamatan ibu, keluarga, seluruh negeri ya. Jangan sampai berdiam diri. Apapun yang kita lakukan demi kemaslahatan. Kalau Allah sudah menentukan suatu ketentuan hukum, maka kita selaku orang yang beriman, ya laki perempuan, ya tidak ada pilihan lain kecuali meninggalkan ya hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.